Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan seseorang bisa mengalami titik balik. Itu perubahan drastis dalam cara berpikir, orientasi hidup, dan perubahan tingkah laku. Rasul Paulus juga mengalami titik balik di dalam kehidupannya. Di dalam perikop bacaan ini, dia menceritakan kepada Raja Agripa pengalamannya bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dia menuturkan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dalam rupa cahaya. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia berubah dan bertobat. Dia yang dulunya adalah seorang yang begitu bersemangat, mengejar, menangkap, memenjarakan, menyiksa, bahkan membunuh para pengikut Yesus. Kemudian menjadi seorang yang sangat bersemangat untuk menyaksikan Yesus Kristus. Sejak perjumpaannya tersebut, Paulus melakukan tugas panggilan dengan setia, walau harus menghadapi berbagai penderitaan. Dan dia tidak takut dihukum mati, karena percaya hidupnya di tangan Tuhan. Karena itulah dia berkata, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Perjumpaan Paulus dengan Yesus menjadi titik krusial dalam perjalanan hidup Paulus yang mengubah pikiran dan tindakannya. Dia yang dulu meyakini bahwa tindakannya untuk mengejar dan membunuh para pengikut Yesus adalah kebenaran dan baik menurut agama Yahudi, kemudian menyadari bahwa pikiran dan tindakan tersebut adalah salah karena Kristus. Di dalam Filipi 3, ayat 7 sampai dengan ayat 8, dia berkata demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus kemudian menjadi penginjil yang sangat giat dan rela mati dalam menyaksikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus seharusnya mengalami perubahan yang nyata di dalam kehidupan ini dengan cara memusatkan hidupnya pada Kristus atau kristosentris, bukan kepada diri sendiri atau egosentris, sehingga dalam kehidupan keseharian tetap rendah hati, mau mengasihi dan berbagi, rela berkorban, dan setia sampai mati mempertahankan iman percaya. Apabila tidak ada perubahan dalam hidupmu, mungkin kamu belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Mungkin saja Yesus masih sebatas konsep dalam pikiran kita. Mungkin saja peribadahan yang kita lakukan selama ini hanya sebatas seremoni belaka, sehingga tidak membawa perubahan apa-apa di dalam kehidupan pribadi kita. Dalam hal ini, kita hanya bisa memohon belas kasihan Allah supaya Dia mengujikan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Kemudian kita dapat berkata seperti Paulus yang berkata demikian, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Selamat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Selamat bersaksi di dalam kehidupan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik.
Biarlah kami diberikan karunia untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus seperti Paulus, sehingga itu menjadi titik balik yang mengubah hidup kami untuk hidup baru, menjadi saksi Kristus yang tangguh, yang tetap rendah hati dan setia sampai mati. Dengan demikian kami menjadi hamba yang setia dan taat dan berhak memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menyaksikan iman, selamat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.